Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah morfologi lanjut akan mempresentasikan atau sedikit memberi pengetahuan mengenai adjektiva. Next. Oke, kami beranggotakan yang pertama ada Sari Murni, kemudian saya Magda Mailani, Niko Bagasworo, Nasra Ayuma Zahra, dan Hadfan Fatan. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Nasra Ayuma Zahra. Silahkan. Oke, baik. Adjektiva, kata yang berfungsi sebagai modifikator dalam kurung memberikan keterangan tentang sifat atau keadaan nomina di dalam tataran frasa nomina. Contohnya wadon dalam kurung nasal plus ayu dalam kurung adjektiva. Itu hasilnya wadon ayu. Terus yang kedua contohnya kelambi itu termasuk nasal. Plus kuning itu termasuk adjektiva. Kalau digabung menjadi kelambi kuning. Next. Ciri adjektiva. Ciri-ciri adjektiva dapat dilihat dari 3 bab, yaitu yang pertama perilaku morfologis, yang kedua perilaku sintaksis, yang ketiga perilaku semantis. Oke, next. Terus perilaku morfologis itu ada beberapa cirinya. Yang pertama tuh lingga. Lingga yaitu dapat diuji dengan kata sangat dan lebih. Contohnya cerdik menjadi sangat cerdik, baru menjadi lebih baru. Terus yang kedua itu ke lingga terus n adalah adjektiva dapat menjadi bentuk dasar kata yang berkonfiks ke straight n untuk menyatakan makna. Keterlaluan, contohnya senang menjadi, itu kesenangan. Yang ketiga, lingga berubah suara, dalam kurung lingga suara. Mengalami perubahan, peninggian, pemanjangan, atau gabungan di antara gejala itu untuk menyatakan makna. Penyangatan, contohnya abang menjadi uabang, yang artinya sangat merah. Yang D, pengulangan, dalam kurung dwilingga, itu menghasilkan makna kejamakan yang dapat ditafsirkan dengan semua memiliki sifat yang disebutkan oleh dasar. Contohnya, ayu-ayu artinya kabeh ayu. Yang E, seselan contoh pintar menjadi kuminter. Terus yang F, panambangan, contohnya pangan menjadi panganan. Yang G, afiks, kombinasi nasal, strip lingga, strip I. Contoh, wedi menjadi medeni. Oke. Silakan dilanjut. Terima Oleh kasih Mbak Hadfan. Ayu. Ya, setelahnya akan dipaparkan oleh Mas Hadfan. Silahkan. Perilaku sintaksis atau valensi. Diikuti kata yang bergradasi, contoh paling, luweh, dewe, dan rada. Sebagai atribut, yang berikutnya B sebagai atribut kata benda.
Contoh bocah ayu, klambi abang. Biasanya yang C biasanya dinegasikan dengan kata ora atau tidak. Contoh ora bagus, ora ayu, lan ora abang. Terdapat yang D terdapat pada sintaksis yaitu ojo plus adjektiva plus mengko plus K adjektiva N plus munda. Contoh, ojo abang-abang mengko yen kebangen munda elek warnane. Yang ketiga, perilaku semantis atau makna. A. Menyatakan warna. Contoh, abang, hijau, kuning. B. Menunjukkan jenis ukuran. Contoh, gede, cilik, akeh. C. Menunjukkan bentuk. Contoh, lonjong, bunder. Yang D. Menunjukkan mental atau sifat seseorang. Contoh, ayu, pinter. Yang E menunjukkan rasa. Contoh, bunga, was-was, lan ayem. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Niko. Silahkan. Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah subkategori adjektiva. Nah, subkategori adjektiva tersebut ada tiga kategori dalam adjektiva. Yang pertama monomorfemis dan polimorfemis. Yang kedua kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga murni dan non-murni. Oke, selanjutnya. Nah, adjektiva monomorfemis dan polimorfemis yaitu monomorfemis memiliki contoh wong iki, nah sebagai garis bawah alit banget. Nah, kata alit tidak mengalami perubahan baik tunggal maupun jamak. Yang kedua dari contoh polimorfemis, contohnya ibu, nah sebagai garis bawahnya manis banget. Kata ibu akan berubah bentuk berdasarkan kata benda yang dimodifikasi. Nah, selanjutnya adalah adjektiva kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif menjadi contoh yaitu dure sebagai garis bawahnya. Dure Merapi Samudra Ewoh Kasuge. Nah, dure digunakan menggambarkan kuantitas. Nah, selanjutnya polimorfemis. Contoh, omah. Ing desaiku gede-gede, yaitu bentuk dan makna adjektiva. Yang pertama ada adjektiva murni. Adjektiva yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai ciri adjektiva. Pertama ada bentuk linggo dengan contoh gampang, angel. Bentuk selanjutnya awalan ke, linggo, akhiran an. Maknanya terlalu, contohnya kebangetan, kekeselan. Selanjutnya ada bentuk linggo swara, modifikasi. Maknanya sangat, contoh uangel, gampang. Selanjutnya ada bentuk kumo plus linggo dengan makna memaksa, contoh kumawani, kumalangkang. Selanjutnya ada bentuk nasal dwipurwa, maknanya menyebabkan menjadi, contoh nyenyengit. Next. Ada dwilinggo dengan makna jamak, contoh ayu-ayu, ijo-ijo. Lalu ada bentuk milinggo, makna bersikap, contoh mituhu. Lalu ada linggo akhiran an, maknanya bersifat, contoh gampangan, alusan. Lalu ada seselan akhir plus linggo, maknanya memberikan seselan sok. Contoh, sumuci, kuminter. Lalu ada nasal linggo, makna meniru. Contoh, ngedan, nurut.
Lalu ada nasal plus linggo akhiran i bersifat menyebabkan. Contoh, margi, medeni. Lalu ada nasal plus linggo akhiran i. Maknanya meniru. Contoh, bocahi, medoi. Yang terakhir ada susulan dwilinggo. Maknanya meniru yang berlebihan. Contoh, kumudu-mudu, kuminter-minter. Next. Baik, yang kedua ada adjektiva non-murni. Kata sifat yang berasal dari kelas kata lain. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada adjektiva denominal, yaitu adjektiva yang sudah mendapatkan imbuhan dengan kata dasar nomina. Bentuknya ada mi, linggo, maknanya bersifat mempunyai. Contohnya miroso dan miraos. Ada linggo akhiran an, memiliki makna bersifat seperti, contohnya kampungan. Kemudian nasal, linggo, memiliki makna seperti, contohnya banyu. Kemudian ada nasal, linggo, akhiran i, memiliki makna berlaku seperti, contohnya bapai. Nasal, linggo, i, dengan makna lain yaitu menyebabkan menjadi, contohnya migunani. Kemudian ada susulan linggo, maknanya seperti, contohnya cumantoko. Kemudian ada kuma dwilinggo, memiliki makna seperti, contohnya kumratu-ratu. Yang terakhir ada nasal dwilinggo akhiran en, maknanya sifat seseorang, contohnya mbok-mboken. Next. Nah, yang kedua ada adjektiva deverbal, dibentuk dari kata kerja dengan proses morfologis sebagai berikut. Mi, linggo, memiliki makna bersifat, contohnya misuwur. Linggo akhiran an, memiliki makna bersifat seperti, contohnya manganan. Kemudian ada susulan linggo, memiliki makna bersifat seperti, contohnya sumarah. Yang terakhir ada nasal linggo akhiran i, memiliki makna bersifat menyebabkan, contohnya numani dan yedani. Yang ketiga ada adjektiva de-adverbial, yaitu bentuk dari adverbial melalui proses morfologi sebagai berikut. Bentuknya yang pertama ada linggo berakhiran an, maknanya bersifat atau bertingkah, contohnya gembelengan. Kemudian ada dwilinggo, maknanya bersifat seperti, contohnya kerlap-kerlip. Nasal linggo memiliki makna bersifat, contohnya jrebabah. Ada susulan linggo, memiliki makna bersifat, contohnya semrawut. Yang terakhir ada dwipurwo, maknanya bersifat menyebabkan, contohnya megap-megap. Baik, itulah tadi materi mengenai adjektiva yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, say hi. Jangan.